Bab ke-6, tentang perjodohan. Kediaman Bimantara malam hari. Tradisi makan malam pada keluarga Kolong Merat ini memang tidak pernah berubah. Semua wajib berada di meja makan pukul 7 malam, tepat. Jika sampai ada yang tidak hadir karena alasan tidak masuk akal, maka, Oma Gayatri atau kakek Damar akan menurunkan bala bencana untuk salah satu anggota yang mangkir dari tradisi rutin tersebut, termasuk pada cucu kesayangannya sendiri, Elang. Tradisi ini sudah turun-temurun dari leluhur Bimantara. Oma Gayatri selaku menantu tertua di keluarga besar ini hanya bisa menjalankan kewajibannya dengan taat. "Anakmu kemana sih, Pak?" bisik Mama Nea, yang tak lain adalah ibu kandung dari Elang. Papa Alam mengangkat kedua bahunya rendah, pertanda tidak tahu menahu dengan keberadaan putranya. Mama Nea semakin gelisah melihat jam pada dinding sudah menunjukkan pukul 7 kurang 10 menit. Sebentar lagi, kedua mertuanya itu pasti akan keluar dari sarang pertapaannya. Sulit bagi Mama Nea membela Elang jika mertuanya itu sudah duduk di kursi kebesarannya. "Udah biarin, lagian Elang juga sudah sering kena hukuman dari ayah," ucap Papa Alam membuat Mama Nea melotot. "Enak saja. Kamu pikir aku ikhlas putraku dicambuki pakai gesper terus-terusan? Dulu aku ngeluarinya penuh perjuangan, taruhan nyawa," sewot Mama Nea. Papa Alam meringis lalu mengusap bahu istrinya dengan lembut. "Gak usah ngegas dong, Ma," rayunya dengan lembut. "Lang pulang!" teriak bocah itu dari ambang pintu ruang tamu. Mama Nea bergegas berdiri lalu memukul pelan bahu putranya. "Ini kenapa bisa biru-biru gini? Kamu habis tawuran lagi, Lang?" selidik beliau yang dibenarkan oleh Elang dengan anggukan kepala. "Ya ampun! Kamu ini benar-benar gak ada kapoknya. Nanti kalau Oma Gayatri tahu bisa dibejek-bejek kamu, Nak. Cepetan naik, mandi, terus turun ke bawah. Lihat tuh udah jam berapa?" omel Mama Nea yang disambut acungan jempol oleh Elang. "Siap, Komandan." Mama Nea melotot, mengelus dadanya dengan pelan. Papa Alam yang melihat istrinya menahan kesal hanya terkekeh pelan. Menghadapi Elang memang harus dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Bertepatan saat Elang akan naik ke lantai atas, dari sebelah tangga, seseorang yang Mama Nea takutkan kehadirannya akhirnya datang juga. Sorot mata yang tajam dan rahang tegasnya membuat siapapun yang melihat pasti akan bergidik ngeri. Beliau adalah Damar Bimantara, kakek dari Elang. "Ya ampun!" cicit Mama Nea sembari menepuk jidatnya sendiri. "Malam kakek, Oma cantik," sapa Elang sembari berlalu meninggalkan ruang tengah. Kakek Damar menatap punggung Elang dengan tatapan tajam. Sementara Oma Gayatri tetap dengan wajah datarnya yang seperti tembok berjalan. "Keputusanku sepertinya memang sudah tepat," lirih kakek Damar. Tanpa menunggu Elang yang sedang membersihkan diri di lantai atas. Acara makan malam pun dilakukan dengan khidmat. Kedua sesepuh itu akan selalu disiplin dalam setiap peraturan-peraturan leluhur Bimantara. Dari lantai atas Elang mengumpat pelan, ternyata ia benar-benar sudah terlambat menghadiri acara makan malam sialan yang selalu ribet, tepat di jam 7 malam itu. Terkadang Elang benar-benar iri dengan Galuh yang bisa bebas dari tradisi aneh seperti di rumahnya ini. Daripada harus mendapat hukuman cambuk dari sang kakek, Elang memilih memutar tubuhnya dan kembali ke dalam kamarnya. Namun sungguh sayang, niatnya itu ternyata harus gagal total. "Turun!" titah laki-laki tua di bawah sana tanpa menoleh ke atas. Kakek Damar tetaplah kakek Damar, telinganya masih berfungsi dengan tajam. Mau Elang bersembunyi di lubang semut pun beliau pasti akan menemukan keberadaan bocah itu. Dengan langkah gontai, Elang pun akhirnya turun ke lantai bawah. Dia segera mengambil duduk di sebelah Papa Alam lalu mengambil piring dan lauk di atas meja makan. Oma Gayatri hanya menggeleng tipis, tak hanya karena Elang yang terlambat mengikuti makan malam, tetapi juga karena melihat adanya luka lebam di wajah cucunya. Makan malam selesai, tanpa banyak kata Elang segera masuk ke dalam ruangan kakek Damar. Ia sudah hafal betul dengan apa yang akan dilakukan kakeknya itu setelah ini. Hukuman cambuk. "Tunggu apa lagi, Kek?" tanya Elang sembari menyodorkan kedua tangannya. Kakek Damar memasukkan sebelah tangannya pada saku celana, berjalan dengan tatapan intens mengintai Elang yang sedang memasang wajah malasnya. "Keroyokan, tawuran, suka bolos sekolah. Mau jadi apa kamu?" tanya kakek Damar sembari memutari tubuh Elang. Elang menggaruk lehernya yang tidak gatal, lalu kembali ke posisi semula. Berdiri tegak sembari mengulurkan kedua tangan ke depan. "Jadi cowok sejatilah, Kek. Memangnya mau jadi apa lagi?" Siter. Satu cambukan berhasil lolos dari tangan kakek Damar, membuat kedua tangan Elang menjadi merah karena pecutan dari gasper kulit ular milik kakeknya itu. Elang hanya meringis sebentar lalu kembali memasang wajah badungnya. "Minggu besok ikut kakek. Tidak ada bantahan," ujar kakek Damar tegas. Tangan Elang seketika terkepal kuat. Ia bukannya tidak paham dengan maksud kakeknya.
Elang tahu betul bahwa minggu besok pria tua bangka itu akan menumbalkannya melalui perjodohan yang telah dibuat oleh teman lamanya. Sampai mati pun Elang gak bakalan mau. Ucap Elang tersenyum mengejek. Kakek Damar menajamkan matanya, rasanya ingin menelan cucu berandalannya itu bulat-bulat. Kalau gitu jadi gelandangan saja sekalian di jalan. Beres kan? Sinis kakek Damar membuat Elang menggeram-geram. Terserah kakek. Jawabnya yang setelah itu segera pergi dari ruangan kakek Damar dengan menahan kesal. Lang! Gemas kakek Damar sembari menggulung gaspol keramatnya dengan jengkel. Kita lihat saja, sampai seberapa jauh kamu mau menolak perjodohan yang kakek atur. Imbuhnya sembari menatap pintu ruangan yang tertutup keras dari luar sana. Dasar cucu kurang ajar! Mama Nea berlari kecil membuntuti Elang. Sedari tadi beliau sudah menunggu putranya itu dari ruang tengah. Lang, kamu diapain sama kakek? Tanya Mama Nea setengah berbisik. Elang terkekeh melihat wajah kepo Mama Nea, lalu menunjukkan tangannya yang ada bekas cambukan dari kakek tua itu. Kamu sih bandel. Gumam Mama Nea sembari mengusap lembut tangan putranya. Biasa mah, cowok. Masa iya Elang mau main boneka di rumah? Ucap Elang terkekeh pelan. Mama Nea memukul pelan bahu Elang, selalu saja bisa menjawab nasihat Mama Nea yang sedang mode serius. Kakek tadi bahas masalah perjodohan gak? Tanya Mama Nea pelan. Beliau takut ada mata tua yang sedang mengawasi gerak-geriknya saat ini. Elang memasang wajah malas dan mengangguk. Seperti biasa. Jawab Elang. Mama Nea menghembuskan napasnya lelah, kemudian mendongak sedikit demi bisa melihat wajah putranya yang kusut. Yang dijodohin sama kamu kan namanya juga Nara, Lang. Siapa tahu aja gadis itu juga sama cantiknya kayak Nara. Elang mendengus kesal mendengar ucapan Mama Nea. Gak bakalan sama. Meskipun Nara yang dimaksud kakek jauh lebih cantik dari Naranya Elang. Tetap saja gak bisa buat hati Elang merasa berbeda. Terang Elang tersenyum penuh arti membuat Mama Nea yang sedang memperhatikan gerak-gerik Elang jadi ikutan tersenyum geli. Naranya Elang. Naranya Elang. Emangnya dia mau sama kamu? Tanya Mama Nea yang terdengar sangat menyebalkan sekali di telinga Elang. Sekarang memang belum. Jawab cowok tampan itu dengan kecut. Tawa Mama Nea langsung pecah, antara ingin meledek dan kasihan. Bagaimana mungkin seorang Lang Bimantara yang selalu diperebutkan banyak gadis-gadis di luaran sana bisa ditolak dan tak dianggap oleh satu gadis yang bernama Naraya. Kasihan sekali anak Mama. Ucap Mama Nea kemudian berlalu, meninggalkan Elang dengan tertawa-tawa. Mama! Tekan Elang dengan tatapan kesal. Hari ini lumayan melelahkan untuk Elang. Dia menghempaskan tubuhnya di atas ranjang king sisenya dengan menatap langit-langit kamar. Perlahan matanya terpejam dengan seulas senyum yang tersungging begitu menawan. Ia masih ingat betul kejadian tadi siang di kafe milik Galuh. Sentuhan yang Nara berikan kepadanya membuat perasaan Elang semakin terobrak-abrik oleh perhatian kecil yang Nara lakukan untuknya. Gue rela terluka asal setiap hari dapat yang manis-manis dari lo, Pra. Gumamnya masih dengan mata terpejam. Mungkin malam ini Elang akan sulit tidur karena memorinya terus-menerus berputar pada kejadian tadi siang di kafe. Nara, oh Nara. Sepertinya Elang benar-benar sudah gila karena pesonamu. Jika Elang saat ini sedang membayangkan sweet moment yang telah terjadi antara dirinya dan Nara, beda lagi dengan si gadis incaran Elang yang sedang bersitegang dengan Opa Malik di kediaman Tante Helena. Kakek nggak adil. Sentak Nara dengan mata memerah. Menurut Nara kakeknya itu begitu tega padanya. Bagaimana mungkin di zaman era modern seperti ini masih ada rencana kuno tentang perjodohan? Lah, dengerin kakek kamu dulu, semua ini demi kebaikan kamu sayang. Ujar nenek Mayang, lembut. Nara menutupi wajahnya menggunakan bantal sofa, menahan tangis. Semua ini benar-benar tidak adil untuk Nara. Apa penderitaannya selama ini masih kurang? Lalu kakeknya berusaha menambah penderitaan itu dengan menjodohkan dirinya dengan laki-laki yang tidak ia kenal. Nara, semua ini kakek lakukan untuk masa depan kamu. Percaya sama kakek. Kakek jahat banget sama Nara. Kenapa kakek nggak jodohin aja si Sylvie sama pilihan kakek? Ucap Nara geram. Kakek Malik mendesah tajam. Mana mungkin beliau mau menjodohkan cucu dari sahabatnya dengan bibit seorang pelakor seperti Soraya. Nara pikir sahabat kakeknya itu orang sembarangan. Suka ngawur memang kalau bicara si Nara. Yang cucu kakek itu kamu atau Sylvie? Tanya beliau dengan tatapan yang begitu lekat. Naraya mengusap tengkuknya dengan menatap lain arah. Bingung dia mau menjawab apa. Kakek nggak mau tahu Nara. Minggu besok, kamu harus ikut kakek sama nenek menemui keluarga teman kakek. Jangan pernah mencoba untuk membangkang, atau semua akses kebebasan kamu akan kakek tutup. Dan satu hal yang harus kamu tahu, Ra, mereka itu dari keluarga terpandang.
Kamu jangan asal bicara. Imbuh kakek Malik dengan nada sedikit meninggi. Bibir Nara terkatup rapat, kali ini ia merasa benar-benar seperti putri yang terbuang. Nara menganggap, kakek Malik telah menjualnya pada temannya yang kaya raya. Bakalan Nara pikirin, sekarang Nara ngantuk. Mau tidur? Ucap Nara lalu beranjak untuk pergi meninggalkan ruang tamu. Nara! Sudah biarin dulu Nara nenangin hatinya. Kamu jangan terlalu memaksa dia. Bagaimanapun Nara juga butuh waktu. Kata Nenek Mayang. Punya cucu perempuan satu. Tapi susah sekali diaturnya. Kesal kakek Malik. Setelah kepergian Nara yang menuju ke kamar Gia, Helena baru berani keluar. Tadi Helena memang sengaja memberi waktu untuk Nara dan kakek Malik untuk mengobrol. Om yang sabar, Nara mungkin butuh waktu. Ujar Helena. Kakek Malik menganggukkan kepalanya, mungkin beliau memang terkesan memaksa pada Nara, tetapi yang sebenarnya terjadi, beliau melakukan ini semua juga demi kebaikan cucu satu-satunya, Nara. Kakek Malik terlalu menyayangi Nara. Beliau takut jika Tuhan tiba-tiba memanggilnya, Nara akan hidup dengan pengawasan putranya yang kurang peka. Jika sampai itu terjadi, kakek Malik jamin hidup Nara akan selamanya menderita karena dalam bayang-bayang ibu tirinya, Soraya, menantu yang kehadirannya tidak pernah kakek Malik inginkan. Harapan kakek Malik saat ini hanya satu, yakni menyerahkan Nara pada keluarga yang tepat. Kakek Malik ingin melihat Nara hidup di tengah-tengah keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Dan kakek Malik yakin, Nara akan mendapatkan itu semua dari keluarga sahabatnya. Om hanya ingin yang terbaik untuk Nara, Helena. Gumam kakek Malik dengan wajah sendunya. Helena menghela napas panjang. Helena tahu maksud tujuan ayah mertua dari almarhumah sahabatnya itu adalah yang terbaik untuk Nara. Tapi mau bagaimana lagi, ini memang zaman modern. Tidak mudah untuk Nara menerima permintaan kakeknya yang bagi Nara sangat kulot dan kuno sekali itu dengan mudah. Nanti Helena coba bantu ngomong sama Nara, ya, Om. Kakek Malik dan Nenek Mayang tersenyum teduh. Sepasang lansia itu memandang penuh arti pada perempuan cantik yang selalu menyayangi cucu mereka seperti putri kandungnya sendiri itu. Mungkin kalau Zain nikahnya sama kamu, Om sama Tante gak bakalan nyuruh Nara menikah dini, nak. Helena mendelik, mendadak wajahnya berubah jadi kikuk. Sayangnya, Zain sama Helena tidak berjodoh, hehe. Kakek Malik terkekeh pelan. Beliau masih mengingat betul Helena pernah beradu mulut ketika Zain melamarnya dengan membawa-bawa nama Nara yang saat itu masih duduk di kelas 11 SMA. Putranya itu memang pria yang payah. Pagi harinya Nara perlahan mengerjapkan matanya. Ekor matanya melirik ke sebelah tempat tidurnya, di mana ada Gia yang masih tertidur nyenyak. Nara menggigit bibir bawah dalamnya dengan perasaan bingung. Besok hari Minggu. Hari yang membuat Nara takut setengah mati. Ia benar-benar tidak siap untuk bertemu dengan cucu dari sahabat kakeknya. Lo mikir apa BG? Tanya Gia dengan suara khas bangun tidur. Nara menoleh dengan wajah tegang. Ge, lo besok jadi ke villa sama anak-anak? Mendengar pertanyaan Nara, Gia menaikkan sebelah alisnya lalu mengangkat kedua bahunya rendah. Belum ngerti? Semalam sih udah dapat izin sama nyokap, tapi kalau ada lo di rumah gue mana tega gue ninggalin, lo santai aja Ra, gue pasti milih temenin lo. Ujar Gia membuat Nara menggeleng. Lo harus ikut. Suruh Nara dengan tampang serius. Gia memundurkan kepalanya, menatap Nara dengan sedikit heran. Terus lo gimana belum juga Gia menyelesaikan ucapannya, Nara sudah memotongnya. Gue juga bakalan ikut, boleh kan? Tanya Nara dengan wajah memelas. Gia melotot bergegas duduk dengan menyandarkan punggungnya pada hardboard ranjang. Beneran? Tanyanya antusias. Nara ikut duduk di sebelah Gia kemudian mengangguk yakin. Lo lihatnya gimana? Gia mengusap kedua matanya, lalu tersenyum manis. Yuhu, kita berangkat besok. Gue mau ngasih kabar ke Janesen dulu. Seru Gia memeluk tubuh Nara erat, setelah itu meraih ponselnya yang ada di atas nakas. Gia akan memberi kabar baik ini pada kekasihnya Janesen. Nara tersenyum penuh arti. Jika besok dia ikut Gia, maka acara pertemuan yang membahas tentang perjodohan kuno dengan sahabat kakeknya itu akan gagal total. Yes! Sorak Nara kegirangan. Bab ke-7, menyusun rencana. Di sepanjang perjalanan menuju sekolah Gia tidak henti-hentinya bernyanyi layaknya penyanyi papan atas yang sedang melakukan rekaman untuk launching lagu terbarunya. Selamanya akan ku jaga dirimu. Seperti kapas putih di hatiku. Takkan ku buat noda. Jangan pergi, jangan kau lari. Kagak. Gue gak bakalan lari. Komentar Nara dengan memutar bola matanya jengah. Gia memberengut kesal, padahal ia belum selesai menyanyikan lagu dari si cantik Siva Haju. Sensi amat sih lo nyamba. Gue belum selesai rekaman lo ini.
Ucap Gia membuat Nara mencebik. Mbaknya itu mendingan diem. Suara mbaknya lebih merdu kalau pas diem. Beneran saya nggak bohong. Balas Nara semakin membuat Gia melotot. Ucapan Nara begitu menohok sekali untuk Gia yang mempunyai perasa selembut batu karang. Woi, lo yang bener aja Sai. Bentaknya menggebu-gebu. Benarkan perasaan Gia itu selembut batu karang yang karam di tengah lautan. Si Princess Momed yang terlihat kalem itu bisa merubah dirinya kapanpun menjadi monster Megalodon jika ada yang menyinggung hati mungil kenyil-kenyilnya. Biasa aja sih, gak usah ngeluarin gas pagi-pagi. Heran deh gue kenapa gue bisa betah temenan sama cewek sepreak lo, rah. Kesal Gia sembari menoyor kepala Nara yang sedang fokus mengemudi. Gia! Bentak Nara tak kalah jengkel. Gadis itu paling tidak suka kalau kepalanya dianiaya. Habisnya lo gemesin, jadi pengen gue benturin pala lo ke kaca mobil. Ucap Gia terkikik pelan. Awas aja lo nanti. Ancam Nara melirik sengit Gia yang sudah fokus dengan ponsel di tangannya. Kedua alis Gia berkerut tipis saat melihat berita pagi ini yang muncul di akun emak-emak lambe. Artikel di sana tertera bahwa keluarga Kolong Merat Bimantara akan melakukan perjodohan dalam waktu dekat ini. Lah? Buset, gue gak salah lihat kan ini? Pekik Gia heboh. Nara hanya melirik sekilas Gia, lalu kembali fokus pada jalanan di depan. Apaan? Tanyanya malas. Cucu Damar Bimantara, salah satu pengusaha tambang batu bara tersukses di Asia akan menjodohkan cucunya dalam waktu dekat ini. Ucap Gia mengklaim bacaan di akun lambe-lambe yang ada di ponselnya. Berarti yang mau dijodohin si Elang dong. Secara galuh kan udah nikah. OMG! OMG! Pangeran lo bakalan sold out dong, Rah. Pasti ciwi-ciwi cabe bakalan heboh nih di sekolah. Cerocos Gia membuat Nara memutar bola matanya malas. Terus kenapa? Apa gue harus bilang weh? Oh, weh gitu? Ucap Nara dengan wajah masa bodohnya. Gia mencebik. Temannya ini bagaimana sih? Apa dia tidak sedih melihat pangeran tampan yang selalu mengejarnya akan dijodohkan? Hati Nara itu memang benar-benar sudah karatan. Mungkin, kalau posisi ini terjadi pada Gia, ia akan menangis 7 hari 7 malam. Sayangnya, semua ini terjadi pada si galak Nara. Mana peduli gadis itu dengan situasi di sekitarnya. Mau Elang dijodohin kek, disunat lagi kek. Ya masa bodoh, toh tidak ada hal yang merugikan ataupun menguntungkan untuk Naraya. Lo nggak inget, nasib Elang sama gue nggak jauh beda. Cibir Nara membuat Gia terdiam sesaat. Ya ampun, gue lupa. Sorry, gue terlalu terbawa suasana bebeb. Timpal Gia meringis kikuk. Nomor problem, toh besok gue juga mau kabur. Meles gila gue mau diumpanin jadi tumbalnya kakek. Gimana kalau yang mau dijodohin sama gue jongos, gembrot pakai kacamata kuda? Iya? Nggak. Ini kali pertama Gia melihat Nara berbicara sepanjang rel kereta api dan mengeluarkan semua unik-uniknya. Gia sampai terbengung melihat antusiasnya Nara membayangkan calon pangeran yang sudah disiapkan kakek Malik. Ya kali kakek lo mau milihin calon suami yang visualnya kayak badut ancol, rah. Gemas Gia yang disambut gedikan bahu dari Nara, lalu bergidik ngeri. Pokoknya gue nggak mau. Biar aja si tua bangka itu ngambil akses bebas gue. Lagian apa bedanya sama dia mau jodohin gue? Toh sama-sama nggak bebasnya. Ya kan? Mending gue milik kabur. Gia mendelik lalu menggeplak bahu Nara dengan tatapan tak percaya. Lo terlalu nesing sama kakek Malik. Kakek itu sebenarnya sayang banget sama lo, Ij. Ceramah Gia. Nara membelokkan setir mobilnya, kini mereka berdua sudah sampai di sekolah. Pokoknya ogah. Kenapa gak lo aja yang gantiin gue? Suruh Nara yang disambut pelototan oleh Gia. Mengadi-ngadi lo. Kedua gadis cantik bertubuh indah semampai itu keluar dari dalam mobil. Benar dugaan Gia, sekolah pagi ini dihebohkan dengan siswi-siswi alay yang sedang meratapi hari patah hati nasionalnya. Tentu saja penyebab dari semua kegalauan mereka karena sang pemilik sekolah ini akan menjodohkan cucu kesayangannya entah dengan gadis mana yang telah beruntung. Elang si bad boy yang tingkahnya kadang bikin hati cenat-cenut itu adalah kesayangan sejuta umat kaum Hawa di sekolahnya. Bagaimana semua tak merasa patah hati, kalau sebentar lagi, cowok yang mereka anggap seperti dewa Apollo itu akan melepas masa lajangnya dan berganti menjadi tunangan seseorang. Sumpah lebay banget. Komentar Nara dengan tatapan jijik. Ini mereka nangis-nangis beneran. Gumam Gia tak percaya. Nara menggelengkan kepalanya pelan, lalu melangkah menuju kelasnya beriringan dengan si Gia. Belum juga ada 5 langkah Nara dan Gia berjalan, suara siswi-siswi kembali heboh karena kedatangan Elang yang pagi ini berangkat menggunakan motor sportnya. Nara menoleh sekilas, gadis itu bisa melihat si tampan Elang tengah membuka helm teropongnya lalu mengacak rambutnya dengan kasar.
nyaris membuat mata Nara terpaku seperti siswi-siswi lain yang sudah menjerit histeris. Elang menatap aneh ke sekitar sekolah, di mana para kaum milenial sedang menatapnya dengan sendu lalu beralih menatap gadis cantik yang sedang berdiri di tengah-tengah halaman sekolah. Senyum tampan Elang yang tak pernah gagal dalam memikat seorang gadis itu sontak terbit. Elang benar-benar melempar senyum termanisnya untuk seorang Naraya Askara yang saat ini sedang salah tingkah. Cie disenyumin babang ganteng tuh. Dia menyenggol bau Nara dengan senyum penuh arti. Gak jelas lo. Ayo, cepetan. Ajak Nara buru-buru menarik tangan Gia untuk ke kelas. Lah! Panggil Elang sembari berlari kecil. Nara memejamkan matanya, melangkah lebih cepat lagi menuju kelas. Lah, pelan-pelan jalannya. Lo dipanggil Elang tuh. Gerutu Gia harus berlari-lari kecil karena langkah Nara yang begitu cepat. Banyak siswi-siswi yang menyayangkan sikap cuek Nara kepada Elang. Mereka suka heran kenapa Nara begitu acuh dengan Elang. Padahal Elang itu paket komplit yang seharusnya Nara syukuri keberadaannya. Elang hanya menggeleng kecil melihat kelakuan Nara yang kembali seperti biasanya. Elang kira, setelah kejadian kemarin, gadis itu akan mau sedikit berkomunikasi padanya. Ternyata, Nara tetaplah Nara. Gadis unik itu sangat sulit sekali ia gapai. Secepatnya lo harus jadi milik gue lah. Atau gue nggak akan bisa miliki lo selamanya karena kakek. Gumam Elang seraya menatap punggung Nara yang sudah hilang dari balik kelasnya. Suasana di dalam kelas masih saja riuh. Banyak yang bertanya pada Elang tentang berita yang pagi ini menggemparkan dunia sosmed itu. Elang hanya menanggapinya cuek. Ia tak begitu peduli dengan berita yang sedang terjadi pagi ini. Baginya ada yang lebih penting lagi untuk dipikirkan. Yaitu, bagaimana caranya untuk menghindari permintaan kakeknya besok. Tak selang lama, Janeson datang bersama antek-anteknya. Morning baby. Sapa Janeson pada Gia, nyaris membuat Nara yang duduk di sebelah Gia ingin muntah mendengarnya. Morning juga bye. Jawab Gia tersenyum cantik. Lah, nanti beneran mau ikut? Tanya Janeson dengan tersenyum lebar. Nara hanya melirik sekilas Janeson lalu kembali fokus pada buku novel yang sedang dia baca. Elang sedikit mengerutkan keningnya mendengar pertanyaan Janeson pada Nara. Merasa tidak ada jawaban dari mulut Nara, Elang akhirnya memutar tubuhnya untuk menoleh ke belakang. Apa lo lihat-lihat? Ketus Nara membuat Elang terkekeh. Galak amat sih, masih pagi juga. Ucap Elang tak bosan-bosan menatap wajah cantik Nara. Dia terkekeh geli, lalu menepuk tangan kekasihnya. Nanti kalau bisa berangkatnya jangan kemalaman bye, Nara lagi menghindar dari kakeknya. Bisik Gia yang masih bisa didengar oleh Nara dan Elang. Dasar lemas! Sindir Nara dengan tatapan kesalnya pada Gia. Elang semakin tertarik untuk mendengarkan perbincangan yang sedang terjadi di bangku Nara dan Gia. Kalau gitu gue jemput jam 11 malam, gimana? Ide Janeson membuat Nara melotot. Gue udah molor jam segitu bego! Timpal Nara ketus. Lagian lu aneh-aneh aja deh bye. Masa iya kita berangkat jam 11 malam? Yang bener aja? Mau dicekik sama emak gue? Janeson meringis, padahal tadi ia hanya ingin menggoda Nara saja. Elang menyeringai, kini ia tahu kemana arah pembicaraan Janeson dan Nara. Kalau ceritanya lain lagi seperti ini, rencana Elang untuk memiliki Nara selamanya semakin mudah dan gampang. Kenal lo gadis cantik? Batin Elang tersenyum setan. Ia sudah memiliki rencana yang matang untuk mempermudah aksesnya memiliki Nara dan menghindari perjodohan yang dibuat kakek Damar. Ngapain lo senyum-senyum? Tanya Nara dengan galak, sontak Elang menggeleng pelan, lalu memutar tubuhnya menghadap ke depan. Pagi ini Elang benar-benar tidak fokus mendengarkan pelajaran yang sedang diterangkan oleh guru mapel fisika. Yang ada di otaknya hanya rencana gilanya nanti malam. Elang memainkan ballpoint di sekitar dagunya. Lalu kembali menggeleng pelan ketika mengingat wajah Nara yang malah muncul di dalam isi otak dan kepalanya. Lo bikin gue gak waras, lah! Gumam Elang sembari menghela napas panjang. Semua gerak-gerik Elang tidak pernah lepas dari mata tajam Janeson yang sedari tadi melihat ke arah Elang. Janeson tidak habis pikir dengan temannya ini. Jika Elang memang menyukai Nara, kenapa tidak mencoba menyatakan perasaannya saja? Untuk apa Elang rajin-rajin memberi harapan palsu pada anak gadis orang? Kalau yang sebenarnya dia inginkan itu adalah Naraya. Lo mau belajar sinting? Tanya Janeson pada akhirnya. Ia benar-benar tak tahan melihat kegelisahan yang tercetak jelas di wajah Elang. Elang melirik tipis si Joel yang sedang memasang wajah serius. Lalu menggedikkan kedua bahunya pelan. Maybe. Jawabnya berhasil membuat kedua bola mata Janeson melotot. Bu Siska selaku guru fisika yang sedang bersusah payah menerangkan rumus-rumus di papan tulis menggeram-geram. Di mana beliau merasa diabaikan oleh anak didiknya yang tak lain adalah Elang dan Janeson. Elang, Janeson!
Panggil Bu Siska membuat kedua cowok itu sontak menatap lurus ke depan. Jika Jameson saat ini sedang menampilkan wajah tegangnya, beda lagi dengan Elang yang memasang wajah datarnya. Jelaskan rumus gerak. Kueng. Kueng. Yes! Istirahat. Seru Elang sembari mengusap rambutnya dengan gaya melambat. Bu Siska melotot, mengusap dadanya dengan penuh penekanan. Nara hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah Elang yang sangat tidak sopan. Andai saja ia yang menjadi Bu Siska, mungkin sudah Nara pukul kepala cowok itu menggunakan penghapus papan tulis dari depan sana. Sayang sekali Bu Siska tidak memiliki keberanian seperti Nara, mengingat Elang adalah cucu kesayangan dari pemilik sekolahan yang sedang beliau naungi. Bu Siska masih sayang dengan gaji dan pekerjaannya. Lang, kamu itu ganteng, pinter. Tapi tingkahmu kok yang mirip banget kayak begundal pasar. Gumam Bu Siska sembari menghela napas panjang. Seperti biasa di jam istirahat, Elang dan antek-anteknya akan memalak anak para kolong merah di kantin sekolahan. Yang sering menjadi sasaran empuknya adalah si Lukman. Cowok dengan gaya kemayu itu hampir setiap hari menjadi ATM berjalan untuk Elang dan pasukannya. Tetapi, meskipun begitu, Lukman dengan senang hati melakukannya. Yang penting bisa berdekatan dengan Elang and tidak gengs mah Lukman rela jadi cumuknya. Luluk, gue bakso ya? Teriak Jameson. Bes Jo, ya Pak Ganteng? Tanya Lukman pada Elang sembari berkedip-genit. Sesaat Elang bergidik jijik, lalu berkata. Samain kayak Joe. Ditunggu ya, Ganteng. Luluk yang mempesona ini on the way dulu. Baik-baik ya di situ. Duduk yang manis. Shalalalala. Dengan berlari-lari kecil seperti anak kanguru yang terbebas di tengah padang pasir, Lukman pergi ke arah bu kantin untuk memesankan makanan si duo Ganteng, Elang dan Jameson. Semua yang melihat kelakuan Lukman barusan, jelas tertawa cekikikan. Padahal kalau dipikir-pikir Lukman itu anak dari seorang menteri perdagangan yang kaya raya. Tapi kenapa tingkahnya bisa absurd dan menyimpang dari kodratnya begitu sih? Makhluk akhir zaman. Komentar Gia. Nara terkikik dan mengangguk kecil. Yang dikatakan Gia memang benar. Lukman itu sejenis makhluk Tuhan yang spesiesnya semakin banyak di peradaban akhir zaman. Bruk. Au! Nara dan Gia melotot, melihat Sylvie tiba-tiba terjatuh pas di sebelah tempat Nara duduk. Lo ngapain sih, Ra? Harus banget bikin gue jatuh. Tuduh Sylvie membuat Nara melongo dengan wajah tak percaya. Maksud lo? Tanyanya. Sika, gue tahu lo gak suka sama gue. Tapi gak usah main kasar kayak gini lah. Gimanapun kita itu saudara. Nara semakin tidak mengerti dengan ucapan Sylvie. Halang aku lo, gue lihat sendiri lo sengaja bikin teman gue jatuh. Tuduh Memei membuat Gia sontak tidak terima. Hei lampir, lo gak usah mulai bikin drama murahan. Apa buktinya kalau Nara bikin si Sylvie soto ini jatuh? Gak bosen-bosen ya kalian nyari masalah melulu sama kita-kita. Segitu kalah saingnya kah? Tantang Gia. Sylvie tak terima dengan ucapan Gia. Ia menyambar jus buah naga dari tangan Memei lalu melempar ke atas kepala Nara dengan penuh kebencian. Oh my God! Pekik siswa atau yang sedang melihat perseteruan yang terjadi antara dua rival yang tak pernah akur itu. Elang secepat kilat mengambil tisu dari atas mejanya. Membantu Gia membersihkan wajah Nara yang berubah jadi merah setengah ungu. Ikut gue! Elang dengan lembut menarik tangan Nara. Lalu menutupi seragam depan Nara yang basah itu dengan cara setengah memeluknya. Melihat Elang yang begitu peduli dan perhatian dengan Nara, jelas membuat semua siswi-siswi harus gigit jari. Lang! Sylvie mencoba menggapai tangan Elang, namun dengan gesit Jameson menepisnya. Berani nyentuh Nara? Lo berurusan dengan gue? Bukan Jameson kali ini, melainkan Elang. Ya si bad boy tampan itu tengah melayangkan tatapan tajam pada Sylvie. Nara bungkam, di dalam dekapan Elang. Gadis itu tidak bisa memahami apa maksud dari ucapan Elang barusan. Mampus lo! Bentak Gia, yang setelah itu ikut pergi membuntuti Elang dan Nara. Bab ke-8, bukan autis tapi? Elang membawa Nara menuju mobil Jameson. Sesaat Nara bingung kenapa Elang malah membawanya ke mobil bukannya ke UKS. Namun, setelah mendengar penjelasan dari Elang, akhirnya Nara menurut. Tidak mungkin juga ia akan mandi di toilet sekolahan. Rambutnya sudah terasa lepek dan lengket. Karena tumpahan jus buah naga yang tercampur baur dengan rambutnya. Kita kemana? Tanya Nara memuat Elang menoleh sekilas setelah itu menarik seatbelt dan memakainya. Nanti lo juga tahu. Ujar Elang. Nara mencebik. Ia paling malas dengan orang yang suka bertele-tele. Keduanya pun kembali diam setelah obrolan sekilas yang terjadi barusan. Tidak ada satu ucap kata pun yang terlontar dari mulut Nara atau Elang di sepanjang perjalanan.
Nara yang kembali memikirkan rencana kakeknya. Dan Alang yang sedang memikirkan rencananya untuk memiliki Nara agar terhindar dari perjodohan konyol kakek Damar. Sekitar 25 menit, mobil milik Jameson yang dibawa Alang memasuki sebuah apartemen mewah yang ada di tengah-tengah ibu kota. Alang bergegas turun dari mobil, kemudian membukakan pintu mobil untuk Nara. "Lo bawa gue ke apartemen?" tanya Nara dengan polosnya. Entah mengapa gadis itu mendadak jadi tell me. Alang mengangguk, membenarkan ucapan Nara. "Lo mau tetap di sini atau keluar?" Nara memiringkan bibirnya, segera keluar mobil dengan perasaan jengkel. "Lo bisa bersihin rambut lo di apartemen gue nanti." Ucap Elang seraya melirik Nara yang sedang memasang wajah masam. Elang hanya menggeleng pelan, kemudian masuk ke dalam lift disusul Nara yang membisu di belakangnya. Lantai paling atas adalah tujuan Elang saat ini. Cowok itu membawa Nara menuju apartemen pribadinya. Elang berjalan dengan santai menyusuri lorong bangunan mewah itu, yang siang ini terlihat sangat sepi. "Masih jauh nggak sih?" tanya Nara membuat Elang menghentikan langkahnya mendadak. "Bruk!" "Oh!" Nara mengusap jidatnya yang terbentur punggung lebar Elang. Niat hati ingin mengomel, namun setelah melihat seragam Elang tertempel kotoran jus buah naga dari kepalanya, mata Nara langsung melotot. "Mampus!" gumamnya lirih. "Sika! Lo ngotorin seragam gue!" decih Elang sembari memencet password pada pintu apartemennya. Nara mencebik. "Salah siapa berhenti dadakan?" elaknya bersedekap dada. "Lo nggak lihat kita udah sampai?" ledek Elang sembari melirik Nara yang terdiam. "Kok bisa?" tanyanya dengan konyol. Elang terkekeh pelan setengah geleng-geleng kepala. "Bisa gimana? Emang kita udah sampai?" jawabnya sembari menggedikkan dagunya, menunjukkan pintu masuk yang sudah terbuka. Sesaat gadis itu bingung dengan maksud ucapan Elang. Tetapi setelah melihat Elang masuk ke dalam apartemennya, Nara baru tersadar akan ketelmiannya. Buru-buru dia membuntuti Elang yang sudah masuk. Elang tampak membuka almari pakaian yang ada di sudut apartemen. Sementara Nara, gadis itu memilih diam sembari memperhatikan apa yang sedang Elang lakukan saat ini. "Ganti baju lo sama ini. Lo tenang aja, ini belum pernah gue pakai," ujar Elang sembari mengulurkan satu buah kaos oblong miliknya pada Nara. Tanpa pikir panjang, Nara langsung menyambar kaos itu dari tangan Elang. Jujur saja, saat ini Nara sudah begitu gerah dengan seragam yang terasa lengket di tubuhnya. "Thanks. Kamar mandinya di mana?" Elang mengarahkan pandangannya pada kamar mandi yang berada di belakang tempat Nara berdiri saat ini. "Kalau perlu apa-apa panggil aja gue," kata Elang dengan senyum penuh arti. Nara memang polos. Tapi bukan berarti ia tak tahu dengan senyuman iblis yang Elang semaikan padanya barusan. "Bosen hidup lo?" Elang terkekeh, gadis itu benar-benar tidak bisa diajak bercanda, pikirnya. Sepeninggal Nara yang masuk ke dalam kamar mandi, Elang membuka ponselnya untuk memberi kabar pada Jameson agar cowok itu mengizinkan dirinya dan Nara ke wali kelas. Anggap saja sekarang Elang sedang mengajak Nara untuk bolos. Toh, kalau mau kembali ke sekolah juga waktunya sudah sangat mepet. Buang-buang waktu dan tenaga di jalan saja, menurut Elang. Ceklek. Nara keluar kamar mandi dengan memanyunkan bibirnya. Elang memberinya kaos dengan ukuran yang sangat besar. Sebenarnya jika dipakai pada tubuh Elang, kaos itu akan terlihat bagus, namun, karena Nara yang memakainya, kelihatannya jadi seperti orang-orangan sawahan. "Lang!" panggil Nara kesal. Kenapa, Rah?" tanya Elang tanpa beralih pada layar ponselnya. Nara berdecak kesal. Gadis itu mendekati Elang sembari berkacak pinggang. "Lihat kaos lo! Kebesaran!" sewotnya sembari menepuk pundak Elang, pelan. Elang mendongak, kemudian menelisik penampilan Nara dari atas sampai bawah. Glek! Dengan susah payah, Elang menelan salivanya. Matanya terpaku pada paha Nara yang mulus. Kaos yang biasanya begitu pas di tubuhnya itu kini menjadi mini dress seksi yang memeluk lekuk tubuh seksi Nara. Plak! "Lo lihat apa sialan?" bentak Nara setelah berhasil menampar pelan pipi Elang. "Lo gila! Mata lo yang gila! Dasar playboy tengik!" Nara tak mau kalah. Jelas-jelas ia melihat sendiri Elang sedang menatap rok sekolahnya yang tertutupi kaos milik cowok itu. Merasa tersudut, Elang mengusap wajahnya dengan kasar. Lalu berdiri dari duduknya, mendorong tubuh Nara sampai terjatuh di atas ranjang. Nara menjerit histeris sembari memeluk tubuhnya erat. "Lang! Lo mau ngapain?" Nara mendadak ketakutan. Ia bisa melihat sorot mata tajam milik cowok tengik itu tengah menatapnya dengan sangat dalam. "Takut lo?" tanya Elang sembari memajukan wajahnya lebih dekat lagi. Nara memejamkan matanya,
hembusan napas Elang dan napasnya yang saling bersahut-sahutan membuat tubuh Nara seketika menjadi tegang. Mati-matian Nara mencoba melepaskan dirinya dari kurungan cowok tampan di atasnya, namun usahanya gagal. Tubuhnya seakan terpaku dan sulit digerakkan. Gue bisa tuntut lo kalau berani macem-macem. Ancam Nara masih dengan mata terpejam. Elang terkekeh, semakin mengikis jarak mendekati Nara. Laporin, gue nggak takut. Bisiknya mampu membuat tubuh Nara kali ini meremang. Gila. Ini benar-benar gila. Kini, Nara semakin yakin bahwa cowok tampan yang banyak disukai gadis-gadis di sekolahnya itu memanglah seorang bad boy dan playboy mesum. Hampir saja Nara terkecoh karena kebaikan yang Elang berikan padanya di kantin sekolah tadi. Ternyata semua itu salah besar. Elang yang ada di mata Nara masih sama saja seperti elang sebelumnya. Lebih parah dari prediksinya malah. Phew! Elang meniup wajah Nara dengan gerakan melambat, membuat Nara terkesiap karena merasa ada hembusan napas yang menyapu permukaan wajahnya. Perlahan, Nara membuka matanya. Dan, degup jantung Nara berdetak dengan cepat. Ia bisa melihat dengan jelau, wajah tampan Elang begitu dekat dan memenuhi indera penglihatannya. Gak usah nesing, gue gak bakalan ngapa-ngapain lo. Ucap Elang tersenyum mengejek, sontak saja berhasil membuat Nara melongo. Peletak. Au! Sakit bodoh! Sentak Nara sembari mengusap keningnya yang terkena sentilan dari tangan besar Elang. Dengan terkekeh pelan, Elang menarik tangan Nara. Membantu gadis itu untuk kembali berdiri. Dah. Mamam tuh! Mampus gak lo? Umpat Nara ketika berhasil membalas perbuatan Elang dengan cara menonjok perutnya. Kemudian melenggang santai menuju sofa yang ada di sudut kamar apartemen. Elang hanya meringis, bibirnya malah tersungging tipis. Makin berani lo sama gue. Gumamnya menggelengkan kepala pelan. Setelah insiden beberapa menit yang lalu, Elang memesankan cemilan dan minuman untuk Nara. Keduanya pun sedikit mencair dengan berbincang kecil. Jelas, Elanglah di sini yang banyak bicara. Nara hanya membalas pertanyaan dari cowok itu sesekali melempari wajah Elang menggunakan kentang goreng, jika cowok itu kembali berulah, menggombalinya dengan kata-kata yang unfaedah. Ini kali pertama gue bolos sekolah. Elang mengangguk, ia paham betul. Nara adalah gadis yang sangat lurus dan disiplin. Tidak seperti dirinya, masuk sekolah tergantung dengan mood. Tapi tadi gue udah suruh Janeson sama Gia izinin kita. Banyak saksi juga akan tari di kantin. Jadi, lu tenang aja. Nara mendesah pelan. Gara-gara ulah si Sylvie ia jadi bolos sekolah. Bersama Elang pula. Benar-benar apes. Say, gara-gara gue lu jadi ikutan bolos di jam sekolah. Ucap Nara membuat Elang tergelak, nyaris tersedak. Ini kali pertama gadis itu berbicara lembut padanya. Gue nggak salah denger kan? Nara mengernyitkan alisnya bingung, lalu bertanya. Maksud lo? Elang masih tertawa melihat wajah lugu Nara. Mendengar tawa Elang yang begitu menyebalkan, sontak Nara menggerutu kesal. Apaan sih? Nara meraba-raba bibirnya lalu beralih pada permukaan wajahnya. Gadis itu berpikir, barangkali saja ada yang aneh dengan mukanya. Karena itu Elang tertawa-tawa tidak jelas. Bukannya tawa Elang mereda, yang ada cowok itu semakin tertawa keras saat melihat tingkah konyol gadis cantik di depannya. Lang! Tawa lo freak banget, sumpah! Lo ngetawain apa sih? Bentak Nara dengan mata melotot, sebal. Elang menghentikan tawanya. Kemudian menggeleng. Enggak, lo cantik. Mata Nara semakin melebar, pipinya mendadak panas. Ucapan Elang barusan berhasil membuat seorang Naraya blessing seketika. Tuh kan makin cantik. Goda Elang nyaris membuat Nara serangan jantung di tempat. Sialan! Umpat Nara pelan. Dan berhasil mencuri gelak tawa dari bibir Elang, lagi dan lagi. Bagi Elang, Nara sangatlah menggemaskan dengan pipi merah jambunya. Elang! Lo bisa diem gak sih? Jengkel Nara meraup wajah cowok itu dengan gemas. Oke gue diem. Elang mengangkat kedua tangannya, seakan menyerah. Lalu kembali tertawa, ketika melihat Nara menggigit kentang goreng dari tangannya dengan brutal. Cowok sinting! Autis! Bukan autis Ra, tapi aisiteru. Elang! Bab ke-9, kesucian Nara terenggut. Jadi lo mau ikut ke villa nanti malam? Pertanyaan itu akhirnya lolos dari bibir Elang. Ia ingin menanyakan sendiri pada empunya. Nara yang sedang menyeruput milkshake terdiam sesaat. Sebelum akhirnya mengangguk. Mau bareng sama gue? Nara tersenyum mengejek, lalu menaruh cup berisi milkshake stroberi itu di atas meja. Thanks. Gue masih sadar diri.
Elang menaikkan sebelah alisnya, tak paham dengan maksud ucapan Nara. Gue tahu lo udah punya tunangan, Ij. Telak Nara sontak membuat Elang terkesiap, kemudian tertawa jenaka. Lo percaya sama berita di akun-akun lambe itu? Tanya Elang. Nara menggedikkan bahunya sembari memasang wajah cuek. Gak penting, ngapain gue ngurusin hal receh begituan? Jawab Nara, tatapannya kini tertuju pada rak buku yang ada di dinding apartemen Elang. Cowok tampan yang sedang menikmati kopi late itu terkekeh. Geleng-geleng mendengar jawaban Nara. Ia heran, kenapa ada gadis sejutak dan semenyebalkan Nara. Anehnya, Elang malah salah satu cowok yang sangat menyukai semua kepribadian aneh gadis itu. Lang? Apa? Itu buku apaan? Tanya Nara sembari menunjuk rak buku yang ada di ujung ruangan. Elang mengikuti arah telunjuk Nara, lalu memutar kepalanya, bergantian menatap Nara. Koleksi buku gue. Kenapa? Lo mau baca? Nara ikut menoleh, kemudian mengangguk sebagai jawaban. Boleh gue lihat koleksi lo sendiri? Lihat aja, di situ ada beberapa novel alay yang gak pernah gue baca. Salah kirim online shopnya? Jelas Lang. Nara berjalan menuju rak buku milik Lang. Kemudian mulai memilah-milah buku yang menurutnya menarik untuk dibaca. Lindu! Ucap Nara yang tengah membaca judul pada cover buku yang sedang ia pegang. Perelie! Imbuhnya sembari membulak-balikkan buku bersampul warna kuning gradasi orange tersebut dari tangannya. Lang, gue pinjam yang ini. Nara mengangkat novel yang barusan ia ambil dari rak. Elang mengangguk mempersilahkan Nara untuk membacanya. Koleksi buku lo banyak juga. Ucap Nara sembari berjalan menuju sofa kembali. Ini gak seberapa. Di rumah jauh lebih banyak. Elang terus memperhatikan langkah Nara yang semakin dekat. Kemudian melengos saat jarak keduanya benar-benar terkikis tipis. Sumpah demi apapun, Elang ingin mengumpat saat ini. Entah mengapa, berdekatan dengan Nara dalam satu ruangan sesepi ini membuat otaknya jadi traveling kemana-mana. Lang, lo udah nyuruh Janeson buat ngabarin dia jemput gue kesini kan? Elang menoleh, kepalanya mengangguk. Meskipun nyatanya, tengah berdusta. Lo tenang aja. Jawab Elang membuat Nara melirik sekilas Elang. Kemudian fokus pada buku yang sedang dipegang. Gue tinggal ke balkon kamar. Nara mengangguk. Ia tahu kalau cowok itu pasti ingin merokok. Sepeninggal Elang yang pergi menuju balkon apartemen, Nara mulai merasakan kantuk yang luar biasa. Dia menyandarkan punggungnya pada sofa, sesekali bibirnya menguap. Jujur saja, semalam ia tidak bisa tidur gara-gara kedatangan kakek Malik. Ucapan pria tua itu benar-benar mengganggu pikiran Nara semalaman. Dan tanpa Nara sadari, sedari tadi Lang terus memperhatikan gerak-gerik Nara dari balkon kamar. Karena kaca pembatas balkon dan kamar itu transparan, menjadikan Elang dengan bebas menatap keindahan yang ada di dalamnya. Sial! Apa-apaan gue ini? Elang menggaruk lehernya yang tidak gatal, melihat Nara tertidur dengan gaya menggoda seperti itu, tiba-tiba sesuatu di bawah sana bergerak lincah. Elang segera menekan putung rokok ke atas asbak. Kemudian masuk ke dalam kamar. Hal pertama yang Lang lakukan saat ini adalah mengambil milkshake milik Nara kemudian menegaknya sampai habis. Kom! Lo bisa miliki Nara dengan cara yang lain. Ucap Elang saat setan jahat tiba-tiba berbisik dan mencoba meracuni akal sehatnya. Perlahan, Elang menaruh buku yang tergeletak di atas paha Nara dengan hati-hati. Napasnya terasa putus-putus saat mengambil buku itu. Tanpa sengaja kulit punggung tangannya menyentuh kulit halus pada bagian paha Nara. Shit! Elang menarik tangannya secepat kilat dengan umpatan yang terdengar tertahan. Setelah keadaan hatinya sedikit tenang, ia segera membopong tubuh Nara yang terkulai di atas sofa menuju ranjang. Elang terus memperhatikan wajah cantik Nara yang tengah tertidur dengan tatapan intens. Cowok itu tersenyum. Wajar, jika ia sangat mendambakan gadis di dalam dekapannya saat ini. Dari sudut manapun, paras Nara memanglah sangat menawan dan nyaris sempurna. Mata lebar dengan bulu mata lentik, alis tebal tersusun rapi, hidung bangir ditambah bibir mungil bervoluma. Cantik! Puji Lang dengan bibir tersungging manis. Perlahan, Elang menaruh tubuh Nara di atas ranjang. Tetapi, bukannya Elang segera menyingkir dari sisi Nara setelah membaringkannya. Yang ada, cowok itu malah dengan nekatnya memandangi wajah cantik Nara berlama-lama. Bahkan, kini Elang mulai nekat menyentuh pipi Nara. Mengusapnya dengan ibu jarinya, lembut. Gue harus gimana supaya bisa miliki Laura? Monolog Elang terdengar sangat frustasi. Katakanlah, Elang sangat terobsesi pada Nara. Elang sangat mendambakan gadis itu menjadi miliknya. Apa gue harus berbuat gila dulu, Ra? Tangan Elang terus bermain cantik pada wajah Nara. Tidak diduga, tubuh Nara menggeliat,
membuat Elang buru-buru menjauhkan tangannya dari wajah Nara. Nara benci! Kau Malik jahat! Gumam Nara mengigau dan setengah menguap. Deg! Elang tertegun mendengar ucapan Nara. Cowok itu kembali mendekat, menatap wajah polos Nara dengan tatapan berbeda kali ini. Siapa Malik, Ra? Tanya Elang dingin. Merasa ada hembusan napas yang menyapu permukaan wajahnya, Nara mengerjapkan matanya pelan. Mata Nara terbelalak, melihat siapa yang ada di hadapannya saat ini. Ah! Teriak Nara histeris. Wajah Elang benar-benar dekat dengan wajah Nara. Membuat gadis itu jadi shock saat membuka matanya. Siapa Malik, Tanya Elang kali ini dengan mata memerah, menahan amarah. Nara memiringkan kepalanya, demi menghindari tatapan Elang yang begitu mengerikan. Bukan urusan lo. Dia itu KM Paha. Deg. Dengan hati memanas Elang langsung membungkam bibir mungil Nara sebelum gadis itu menyelesaikan ucapannya. Saat ini Elang tengah diselimuti oleh cemburu buta. Sedari tadi, ia sudah mencoba menekan nafsu dan egonya agar tak melukai perasaan Nara. Namun, entah mengapa setelah Nara mengatakan nama Malik di dalam tidurnya, hawa panas mendadak menyergap tubuh Elang dan merusak akal sehatnya. Nara memukul-mukul punggung Elang. Gadis itu sudah meneteskan air matanya sejak Elang pertama kali mengambil ciuman pertamanya tadi. Ia begitu ketakutan, Elang benar-benar sudah kurang ajar padanya. Nara berharap Elang masih mau melepaskan dirinya. Namun sangat sayang, Elang saat itu sedang kalap. Dia tidak peduli dengan serangan yang tak seberapa Nara berikan padanya. Elang terus melumat dan menggigit dengan beringas bibir Nara. Tangannya pun tak tinggal diam bergerilya turun ke bawah sana. Meremas dan menekan dengan kuat kedua gundukan kembar milik Nara. Tubuh Nara memanas. Gadis itu merasakan gelenyar aneh menjalar ke seluruh badannya. Saat ini, untuk berteriak rasanya bibir Nara sudah tak mampu, Elang begitu kuat menghisapnya. Nyaris tak membiarkan Nara meraup oksigen sedikit pun. Elang brengsek. Gue benci sama lo. Benci. Jerit Nara dalam hati. Gadis itu merasa dunianya akan segera hancur karena tindakan Elang saat ini. Nara merasa kotor. Karena seluruh tubuhnya sudah Elang jelajahi. Sairah, gue gak bakalan berhenti. Bisik Elang membuat Nara menggigit bibir bawahnya. Tubuh Nara bergetar hebat, matanya terpejam saat Elang berhasil melepas balutan terakhirnya. Nara berpikir, mungkin takdirnya menang harus selalu sial. Tuhan seakan menciptakan dirinya hanya untuk hidup menderita. Elang menelan ludahnya dengan susah payah. Matanya begitu liar menatap keindahan yang ada di atas ranjang saat ini. Ia tak peduli dengan dosa besar yang tengah dilakukannya saat ini. Waras Elang benar-benar terganggu. Kali ini ia harus mendapatkan Nara seutuhnya. Dengan gerakan tidak sabaran, Elang membuka kedua paha Nara. Lalu memasukkan juniornya pada inti Nara yang masih sempit. Tidak ada jeritan dari mulut Nara, namun gigitan di bibirnya semakin kuat. Nara merasakan sakit yang luar biasa di bawah sana. Kesuciannya sudah raib diambil oleh Elang. Ya, Elang. Cowok brengsek itu telah mengambil mahkota yang Nara jaga selama ini. Ra! Elang ambruk di atas tubuh Nara setelah berhasil memasukkan juniornya. Sawi, Ra! Tapi gue gak akan pernah nyesel ngelakuin ini sama lo. Ucap Elang benar-benar membuat Nara muak. Elang mulai menggerakkan pinggulnya. Sungguh, ini rasanya sangat nikmat. Elang telah merasakan surga dunia bersama gadis cantik yang telah membuatnya tergila-gila sepanjang hari. Lang! Nara mencengkeram punggung Elang, kuat. Tidak disangka mulut Nara bisa berkhianat. Nara merasakan sensasi aneh yang membuat mulut dan tubuhnya bereaksi lain, tak sejalan dengan otak warasnya. Elang menyeringai, cowok itu semakin memacu dengan cepat juniornya di bawah sana. Tidak perlu waktu yang lama, Elang dan Nara sudah mencapai klimaksnya. La! Argah! Elang ambruk di atas tubuh Nara. Napas keduanya tersengal-sengal. Kini yang ada di dalam ruangan kedap suara itu hanya hening. Nara menangis dalam diam, sementara Elang kini merasa kikuk harus berbuat apa. Gue bakalan tanggung jawab. Ucap Elang pada akhirnya. Nara membuang muka, air matanya kembali lolos. Dadanya terasa sesak, Nara merasa dunianya telah hancur berkeping-keping. Salah gue apa sama lu, Lang? Elang memejamkan matanya, kemudian berguling ke sebelah Nara. Tidak lupa, Elang juga menarik selimut untuk menutupi tubuh polos keduanya. Gue suka sama Laura. Gue gak suka lo ngomongin cowok lain di depan gue. Nara bungkam, beberapa detik kemudian ia mengusap air matanya dengan kasar. Antar gue pulang, Lang. Ra, please. Gue mohon. Bab ke-10, Elang yang tergila-gila. Sepanjang perjalanan menuju rumah Gea, Nara banyak diamnya. Ralat,
Gadis itu memang sengaja membungkam. Tidak berucap sepatah kata pun pada Elang. Tatapan Nara begitu kosong. Menatap luar kaca mobil. Perasaan benci pada Elang seakan mendarah daging. Cowok itu bagaikan seorang penjahat di mata Nara saat ini. Nara begitu benci. Sangat benci dengan seorang Elang Bimantara. Ra? Tak ada jawaban. Elang memandang Nara dengan tatapan frustasi. Apakah dalam diamnya Nara saat ini, gadis itu tengah depresi akibat kelakuannya? Kalau memang iya, maka Elang harus bersiap-siap untuk menerima segala kebencian yang Nara torehkan setelah ini. Mengusap wajah dengan kasar, Elang kembali fokus mengemudi. Walau yang sebenarnya, pikiran Elang sedang terpecah belah oleh gadis di sebelahnya saat ini. Apakah Elang menyesal telah melakukannya? Oh, jelas saja tidak. Si berandalan sekolah itu tidak pernah menyesal melakukannya. Yang ada Elang malah bersyukur karena bisa menjadi yang pertama untuk Naraya. Anggap saja Elang cowok brengsek. Ia tidak peduli, yang terpenting Nara sudah berada di genggamannya saat ini. Elang sudah selangkah lebih maju untuk mendapatkan Nara. Tidak peduli dengan apa yang akan kakek Damar lakukan padanya nanti. Masih dalam kebungkaman, Nara turun dari mobil tanpa melihat Elang yang menatapnya nelangsa. Ra, gue bantu. Ucapan Elang terjeda, saat melihat tatapan Nara begitu tajam dan penuh aura kebencian padanya. Jangan pernah sebut nama gue lagi. Brengsek! Umpat Nara. Elang terhenyak, namun juga tersenyum menyeringai dalam diam. Tidak masalah Nara saat ini marah padanya, yang terpenting gadis itu sudah mau bicara padanya. Galaknya Nara setidaknya membuat perasaan Elang sedikit lega, meninggalkan gadis itu setelah kejadian ajib-ajib barusan. Nara melangkah dengan sedikit meringis, namun sebisa mungkin ia tidak memperlihatkan kesakitannya itu di depan Elang. Atau yang ada cowok brengsek itu akan kembali berulah dan membuat Nara benar-benar muak dan frustasi. Langkah Nara semakin jauh dari pandangan Elang. Elang menyandarkan kepalanya pada jok mobil masih dengan posisi miring. Ra, gue bakalan tanggung jawab. Teriak Elang membuat mata lebar Nara terbelalak. Nara segera mempercepat langkah kakinya untuk masuk ke dalam rumah. Telinganya terasa terbakar mendengar kata-kata ambigu Elang yang sudah kesekian kali dilontarkan itu. Setelah memastikan Nara benar-benar aman, Elang baru pergi dari kediamanan Gea. Jelas, dengan wajah berseri-seri. Cowok itu telah berbahagia di atas penderitaan Naraya. Bayangan-bayangan di mana Nara dan Elang tengah melakukan penyatuan beberapa jam yang lalu membuat waras Elang semakin terganggu. Bener-bener udah gak waras gue? Ucap Elang seraya menggelengkan kepalanya pelan. Jika Elang saat ini sedang salto, shouting dan jumpalitan karena merasa telah mendapatkan apa yang dia mau. Beda lagi dengan Nara yang menangis di bawah guyuran air shower. Masih dengan memakai kaos yang diberikan Elang, Nara membasahi seluruh tubuhnya karena merasa jijik. Lo brengsek Elang! Gue benci sama lo! Nara memukul lantai dengan mengepalkan tangannya kuat. Sesekali ia juga memukuli dadanya. Mama, Nara kotor. Maafin Nara. Lirih gadis itu bercampur dengan isak tangisannya. Hampir 1 jam lamanya Nara duduk di bawah derasnya air dingin. Tatapannya masih begitu kosong, matanya sembab dan hidungnya memerah karena terlalu lama menangis. Mungkin jika suara Gea dari luar kamar mandi sana tidak membuyarkan lamunan Nara, gadis itu pasti sudah tertidur di dalam kamar mandi. Nara, lo denger gue nggak sih? Teriak Gea sembari menggedor-gedor pintu kamar mandinya. Nara bergegas berdiri, kemudian mematikan air shower. Ya, bentar. Jawab Nara membuat Gea bernapas lega. Gue pikir lo mau bunuh diri gara-gara frustasi mikirin kakek Malik, BG. Saud Gea menerbitkan senyum getir di wajah cantik Nara. Ini semua memang gara-gara kakek tua itu, G. Lirih Nara. Tak ingin berlarut-larut dalam badai yang telah terjadi pada hidupnya. Nara segera membersihkan tubuhnya dan bergegas keluar. Ia tidak boleh terlihat lemah di mata Gea dan Tante Helena. Bukankah hidup Nara selama ini sudah hancur karena kedatangan Tante Soraya dan Sylvie? Lalu untuk apa Nara terpuruk dengan bencana yang Tuhan kembali hadirkan pada takdirnya? Nara sudah tidak peduli, karena Nara pikir, hidupnya memang akan selalu ditakdirkan sial. Tidak akan pernah ada yang tahu bagaimana hati seorang Naraya saat ini. Di balik sifat galak dan pendiamnya, gadis itu telah menyimpan cerita, luka dan derita yang begitu besar. Lo lama banget sih? Tunggu. Kenapa mata lo sembat? Lo habis nangis kan? Ra, lo kenapa? Ada yang nyakitin lo? Bilang sama gue. Nara jangan diem aja dong. Dia langsung loncat dari atas ranjang ketika melihat wajah cantik sahabatnya jadi bengkak. Gadis itu juga terus memberondong pertanyaan pada Nara dan membuntuti Nara yang sedang mengambil baju ganti. Gue nggak apa-apa. Tadi perut gue sakit. Lo ngerti sendiri kan gue kalau mau datang bulan itu pasti kayak gini?
Jelas Nara demi membuat sahabat satu-satunya itu diam. Gea mengusap dadanya lega. Dia pikir Nara habis kejamretan atau wah. Entahlah. Gea tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Cukup mendengar penjelasan dari mulut suci sahabatnya saja, semua itu sudah membuat perasaannya tenang. Gue ambilin asam jawa bentar di bawah. Kasihan banget anak gue ini, ya ampun. Gea menepuk-nepuk pelan kepala Nara yang tertutup handuk. Nara mencebik, gadis itu memilih menepis tangan Gea dengan tatapan galak. Hei, kalau udah juta gini, berarti emang sahabat gue. Cengir Gea berhasil membuat Nara mengangkat kedua tangannya seolah ingin mencakar-cakar wajah Gea. Hish, Nara dok. Galak amat sih lo. Cibir Gea yang langsung ngacir keluar kamar dengan bergidik ngeri. Jelas dibuat-buat. Gea sudah hafal betul dengan sifat bestinya itu. Apa gue masih pantas jadi sahabat lo, Ge? Gue menjijikan. Batin Nara. Gadis malang itu kembali meloloskan buliran bening dari mata indahnya saat mengingat dirinya sudah tak perawan. Mungkin, jika Gea tahu kehormatan Nara telah dirampas paksa oleh Elang, pasti gadis itu akan melabrak langsung ke rumah cowok badbai junjungan gadis-gadis di sekolahnya tersebut. Dan langsung menyeretnya untuk mempertanggungkan perbuatannya. Tetapi, tanpa Gea minta, Elang juga pasti akan bertanggung jawab. Obsesi Elang akan Nara tak akan pernah padam walau 1001 hambatan melintang di hadapannya. Malam hari. Tidak mau membuat Gea curiga dan bertemu dengan kakek Malik di keesokan harinya. Nara dengan penuh kenekatan mengeraskan hatinya. Untuk ikut Gea dan jelasnya akan kembali bertemu dengan Elang. Jameson sudah berada di lantai bawah. Mama Helena berpesan untuk Nara dan Gea agar berhati-hati di puncak nanti. Beliau juga menitipkan kedua gadis itu kepada Jameson, agar dia menjaga baik-baik kedua anak gadis itu agar tidak sampai terluka. Kalau sampai mereka berdua kenapa-napa, Joe yang bakalan tante cincang nanti. Paham kan? Jameson mengangguk setengah meringis. Ah, calon ibu mertuanya itu cantik tapi galak-galak sedap sekali. Cocoklah memang kalau jadi ibu mertuanya. Mamaik, apaan sih? Dia udah gede tahu. Protesnya merasa malu. Mama Helena itu selalu galak dengan kekasihnya, Jameson. Ini juga, anak gadis dibilangin malah menyalen. Udah sana berangkat, keburu makin malam nanti. Suruh Mama Helena membuat Gea dan Nara segera berpamitan disusul Jameson yang juga meminta izin pada calon mama mertuanya. Awas kamu kalau nggak bisa jagain anak-anak tante. Tante gites kamu kayak aku tuh. Tante bejek-bejek itu Juni kamu jadi santapan buaya di kolam belakang. Bisik Mama Helena mengancam. Jameson menelan ludahnya Clue. Kemudian mengangguk dengan wajah pucat pasi. Baik tante. Jawabnya tersenyum kikuk. Nara yang kebetulan masih bisa mendengar hanya bisa geleng-geleng kepala. Tante Helena itu sama seperti almarhum Mama Dinar. Pasang badan pada cowok yang mendekati putrinya. Mengingat Mama Dinara, Nara jadi sangat rindu. Tante? Nara tiba-tiba memeluk Tante Helena. Sayang? Kenapa? Helena mengusap lembut kepala Nara dengan sayang. Nara menggeleng namun semakin erat memeluk tubuh Helena. Nara rindu sama Mama. Lirihnya membuat dada Helena terasa sesak. Tante kan juga mama kamu, Nara sayang. Nara tersenyum dan mengangguk. Tangisnya tiba-tiba saja luruh. Dan hal itu membuat Helena ikut-ikutan menangis karena mengingat almarhum sahabatnya. Tante selalu sayang Nara. Sampai kapanpun, paham? Nara kembali mengangguk. Dia merasa benar-benar aman di dalam dekapan ibu kandung dari sahabatnya. Jameson dan Gea memandang sendu punggung Nara yang terlihat bergetar di dalam pelukan Mama Helena. Lo bikin gue jadi mewek BG. Hua? Gea berhamburan memeluk Nara dan Mama Helena. Ik, minggiran. Lo kan udah sering meluk tante nak. Gak peduli, pokoknya gue sayang lo, Ra. Sayang Benjit. Helena terkekeh melihat Nara dan Gea mulai saling beradu mulut seperti biasanya. Come on, girls. Nanti kita bisa kemalaman beneran ini. Celetuk Jameson sembari garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Nara dan Gea saling pandang kemudian tertawa bersama. Let's go! Seru Gea dan Nara yang berusaha ceria di depan semua orang. Helena ikut mengantarkan kedua gadis itu sampai ke halaman rumah. Hati-hati ya, Joe. Ingat pesan tante tadi. Siap tante? Teriak Jameson dengan membuka setengah kaca mobilnya. Mobil sport hitam itu pun akhirnya keluar dari pelataran mewah rumah Mama Helena. Dan tanpa sepengetahuan semuanya, seseorang sedari tadi sudah menunggu rombongan kedua gadis itu di pinggir jalan sepi yang ada di depan komplek rumah Gea. Sial! Lumayan juga pukulan papa. Rintih Lang sembari meraba bibirnya yang terasa sobek. Ya, seseorang yang sedang menunggu kemunculan mobil Jameson dari luar rumah Gea adalah Lang.
Cowok itu nekat ikut ke villa demi Nara, meskipun wajahnya sudah babak belur akibat pukulan-pukulan yang Papa Alam berikan. Tetapi tetap saja tidak membuat kibaran semangatnya bertemu Nara padam. Mau tahu alasannya kenapa Papa Alam bisa murka dengan Elang? Jawabannya jelas saja karena cowok berandalan itu sudah mengakui perbuatan bejatnya pada kedua orang tuanya. Tetapi tanpa sepengetahuan kakek Damar dan Oma Gayatri, tentunya. Nikah yang penting nikah! Ujar Elang terkekeh gila. Bukannya Elang memikirkan statusnya yang masih pelajar. Cowok itu malah menggebu-gebu ingin dinikahkan dengan Nara. Bagi seorang Lang Bimantara, tidak masalah menikah sambil sekolah. Toh sekolah itu juga milik si tua bangka. You will be marry me? Monolog Elang pura-pura sedang melamar Nara. Halah! Mulut sialan! Imbuhnya terkekeh geli. Sementara di dalam mobil Jameson, Nara merasakan telinga sebelah kirinya panas. Lo kenapa sih, BG? Gue lihatin dari tadi ngusapin telinga terus. Kemasukan semut? Tanya Gia. Nara menggeleng dengan wajah kesal. Telinga gue panas. Jangan-jangan di mobil lo ada setannya, Bay? Celetuk Gia membuat Jameson yang sedang menyeri di depan mengerem mobilnya dengan mendadak. Astagfirullah. Kita mau masuk jalan sepi setelah ini. Please lo duduk di depan, Bay. Gia meringis. Bukannya pindah duduk di depan. Gadis itu justru memeluk tubuh Nara dengan erat. Makasih, Ayang. Tapi gue masih suka duduk di belakang. Kita bantu dua, Bay. Lanjutin. Jameson mendengus kesal. Pacarnya itu tidak setia sekali sih. Bab ke-11, bertemu kembali di villa.